Dan secara mengejutkan, tiba-tiba kasurnya ini melayang, geng. Keangkat gitu loh. Di situ dia langsung teriak, satu rumah langsung heboh tuh. Kakak-kakaknya dan bapaknya tadi langsung nyamperin ke kamar si Sari. Halo brother dan sister semuanya, kembali lagi ya geng di channel gua Rahmat RMT. Kaget boleh, jantungan jangan. Seperti biasa, kali ini kita akan bercerita tentang kisah horor lagi nih geng. Cerita horor kali ini benar-benar menyeramkan banget geng. Karena itu gua kasih tahu dulu nih buat kalian yang lagi sendiri, mending nanti aja deh nontonnya. Atau buat kalian yang mentalnya masih ciut, ya mending nontonnya siang-siang aja atau di tempat rame lah. Tapi buat kalian pencinta horor sejati, kalian wajib nonton ini sampai akhir sih. Karena seperti judulnya, Rumah Conjuring, cerita horor kali ini dari awal sampai akhir itu bener-bener nyeritain bagaimana horornya rumah ini geng. Pokoknya cerita kali ini tuh experience horornya itu bener-bener dapet banget geng. Ya udah deh, daripada penasaran gimana horornya cerita ini, mending kita langsung aja yuk. Seperti biasa, zona hitam di mari. Kalau kaget jangan lari. Jadi cerita ini tuh dialami oleh narasumber dan keluarganya. Kita sebut aja namanya ini Zafira. Pada saat itu keluarga Zafira ini mendapatkan kabar yang menyedihkan karena neneknya yang ada di kampung itu mengalami sakit, Pak. Terlebih lagi, neneknya ini tinggal sendirian. Karena hal tersebutlah mengharuskan mereka ini pindah rumah ke tempat si neneknya. Karena neneknya ini juga sakit-sakitan, gak mungkin kan mereka biarin neneknya sakit-sakit terus juga tinggal sendirian. Singkat cerita, mereka ini pindah di tahun 2006. Kalau dibilang rumahnya ini seram, juga enggak sih. Soalnya rumahnya ini bisa dibilang terletak di kawasan ya yang penduduk-penduduknya itu rame. Tapi siapa yang tahu, walaupun tinggal di tempat kawasan yang rame, rumahnya ini juga menyeramkan. Rumah neneknya ini bisa dibilang tipe rumah Betawi modern. Di situ ada dua pintu, pintu depan dan juga pintu belakang. Di bagian depan itu ada dua kamar dan juga ruang tamu. Di bagian tengah itu ada tempat makan. Dan juga di bagian belakang itu ada kamar mandi dan juga dapur. Terus ke belakangnya lagi barulah pintu keluar belakang dan juga di situ ada kebun kecil. Mereka pun menghabiskan waktu bersama si nenek. Tapi tak lama setelah itu juga mereka akhirnya harus berpisah dengan neneknya. Karena mungkin juga udah tua dan sakit-sakitan, akhirnya neneknya ini meninggal dunia, geng. Dan kejadian horor ini berawal ketika neneknya sudah meninggal dunia. Ketika neneknya itu masih hidup, mereka ini gak pernah tuh ngalamin hal-hal horor. Di hari kedua setelah nenek mereka ini meninggal, di situ mereka mengadakan tahlilan lah, kayak pada umumnya. Di malam itu, tahlilan berjalan dengan lancar. Setelah selesai tahlilan, keluarga-keluarga mereka pun pada pulang ke rumah masing-masing. Jadi tinggal mereka lah yang menetap di rumah itu. Di situ mereka ada 4 orang tuh. Ayahnya, kakak pertama, kakak kedua sama si Zafira ini.
Selesai acara, si Zafira ini kan ngumpulin tuh bekas-bekas piring makan. Nah, piring itu pun ditumpuk satu persatu dan kemudian diletakkan di atas meja. Nah, setelah itu, si Zafira ini pun meninggalkan piring tadi dan masuk ke kamar mandi. Ketika dia keluar kamar mandi, begitu kagetnya, dia melihat piring-piring tersebut berterbangan. Sit, 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 plas, plas. Kayak kelempar-kelempar gitu piringnya, geng. Kalau logikanya, kalau emang jatuh paling juga sejengkal atau 2 jengkal dari meja itu. Tapi ini posisinya kelempar jauh. Sampai-sampai piring itu mau masuk ke kamar mandi, geng. Tapi di situ si Zafira ini gak melihat sama sekali sosok apapun. Dia cuma ngelihat piring yang terbang. Dan mulai sinilah kejadian horor itu bermula. Beberapa hari setelahnya, tepatnya pada 8 hari setelah neneknya meninggal dunia. Di situ ya aman-aman aja, nggak ada kejadian horor apapun selain piring jatuh tadi. Oh iya, gua lupa ngasih tahu ya, si Zafira ini usianya ya sekitaran 18 atau 19 tahun. Intinya si Zafira ini udah lulus SMA, cuman dia belum dapat kerjaan. Jadi paling kerjaannya dia cuman main-main doang tuh di kampung. Nah, di sore hari itu, si Zafira ini pulang main, geng. Dia masuk lewat pintu belakang. Walaupun sebenarnya si Zafira ini udah tahu kalau di rumah itu nggak ada orangnya. Ayahnya kerja dan kedua kakaknya juga kerja. Tapi karena dia muslim emang udah terbiasa kalau masuk rumah pasti ngucap salam. Tok 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 tok. Dibukanya pintu. Assalamualaikum. Tiba-tiba ada suara sambutan salam dari seseorang. Waalaikumsalam. Di situ si Zafira ini kaget, tapi dia ngiranya itu bapaknya udah pulang kerja. Suara itu berasal di ruang tamu depan. Walaupun di hatinya itu ada keraguan, geng, ini bapak atau bukan sih? Tapi dia beranikan diri itu. Zafira pun pergi ke ruang tamu. Nah, ketika di ruang tamu, dia melihat sosok hitam besar dengan mata merah sedang duduk di atas sofa. Waalaikumsalam. Di situ dia bener-bener kaget, Pak. Karena yang dilihatnya itu bukan kayak apa bayangan atau apa, tapi nih sekelibet, Pak. Bener-bener nyata sosoknya itu. Dia langsung kabur tuh, ngibrit, gak jadi masuk ke rumah. Dia keluar lagi lah intinya. Dan dia nggak berani masuk sampai kakaknya pulang kerja. Ketika kakaknya pulang kerja, di situ dia pun ngeceritain apa yang dia alami. Tapi di sini kakaknya mencoba menenangkan dia aja. Mungkin itu kamu salah lihat. Di cerita horor itu nggak berhenti di situ aja, sampai berlanjut di hari ke-14. Sebenarnya semasa neneknya hidup dulu, si Zafira ini dilarang neneknya untuk ngecuci pakaian pada waktu sore hari dan ngejemur pakaian pada waktu maghrib. Karena sekarang dia ngerasa neneknya udah nggak ada, geng. Akhirnya dia ngelanggar tuh. Di situ dia ngecuci baju tuh pada sore hari. Bener aja, selesai-selesainya itu udah maghrib, geng. Dijemurin tuh pakaiannya. Setelah itu si Zafira ini masuk ke kamar mandi. Nah, ketika dia udah keluar dari kamar mandi dan ngeliat jemurannya tadi, tiba-tiba jemurannya itu pada berjatuhan, geng. Dan tak hanya itu, jemurannya tadi tiba-tiba kayak kotor seakan-akan digosok pakai tanah gitu. Logikanya kan kalau emang jatuh paling kotor sedikit doang, ini kayak digosok pakai tanah, geng. Ya udah tuh, pakaiannya pun gak jadi dijemur, geng. Setelah itu si Zafira pun masuk ke kamarnya. Sampai sekitaran udah jam 10 malaman, si Zafira ini akhirnya ngerasa lapar tuh. Akhirnya dia keluar kamar dan pengen makan. Setibanya si Zafira ini di dapur itu kan ada namanya kayak lemari-lemari buat kita ngeletakin barang-barang tuh. Ketika dia ngebuka lemari itu, betapa kagetnya, geng. Dia melihat sosok anak kecil. Ketika dia ngebuka, anak kecil itu udah ngeliatin dia. Dia ngeliat anak kecil berjenis kelamin laki-laki. Walaupun wajahnya gak menyeramkan, tapi siapa sih yang gak kaget ketika ngebuka lemari tiba-tiba ada anak kecil. Anak kecil itu berusia sekitar 5-6 tahunan. Terus dia juga ngomong, geng. Pak,
yuk. Di situ si Pira langsung kabur ke kamarnya, geng. Dia nggak jadi makan. Nah, singkat cerita, nggak kerasa udah di 40 hari setelah neneknya meninggal. Jadi yang mengalami kejadian horor itu nggak cuma si Pira, tapi kakaknya yang nomor 1 ini juga ngalamin. Kita sebut aja namanya itu Sari. Di malam itu, ketika si Sari ini mau tidur, dia merasa kayak ada orang yang duduk di belakang dia gitu, geng. Si Sari ini ngiranya mungkin itu ada adeknya. Ya udah tuh, dia nggak ngehirauin dan dia lanjut tidur. Tak lama setelah itu, si Sari ini terbangun, geng, karena mendengar suara kayak ketukan gitu di bawah kasurnya. Ya kayak sejenis tikus atau kayak kucing lah main-main di bawah kasur. Si Sari ini kemudian memukul kasurnya dengan tujuan mengusir hewan itu. Buk, 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 buk. Tapi yang terjadi malah dia mendapatkan sambutan, geng. Ketika dipukul, suara itu makin keras. Jadi kayak seakan-akan berlawanan gitu, geng. Ya makin keras lagi tuh si Sari. Dan secara mengejutkan, tiba-tiba kasurnya ini melayang, geng. Keangkat gitu loh. Di situ dia langsung teriak, satu rumah langsung heboh tuh. Kakak-kakaknya dan bapaknya tadi langsung nyamperin ke kamar si Sari. Astagfirullah, astagfirullah, ini kenapa ya, ucap mereka. Nah, balik lagi nih, rumah mereka ini kan dempet-dempetan sama tetangga. Akhirnya tetangga-tetangga yang sebelah rumah itu denger, Pak. Walaupun pada saat itu keadaan jam 3 malam, tapi dikarenakan suara ribut itu, tetangga pada ngumpul di rumah mereka. Tetangga datang tuh ke rumah mereka, diketokin pintunya. Kemudian si bapak ini ngebukain pintunya dan mereka menyaksikan bersama-sama. Walaupun keadaannya pada saat itu disaksikan banyak orang, tapi kasur kakaknya tadi tidak juga turun, tetap melayang. Kasurnya itu nggak cuma ngelayang aja sih, kayak diorok-orok gitu loh, guys. Mereka di situ cuma bisa ngebaca apa yang bisa mereka baca aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Alhamdulillahnya karena hal itu kasur kakaknya ini kembali normal lagi. Prak, jatuh gitu. Dan keras banget jatuhnya gitu, geng. Coba deh kalian bayangin, dikerumpunin warga, dibacain ayat-ayat suci, terus juga dalam keadaan kasurnya itu melayang-layang dan diorok-orok. Dan posisinya kakaknya masih ada di atas kasur itu. Sebenarnya mereka ini mau pindah, geng. Tapi ya kembali lagi, nggak mungkin kan rumah itu langsung ditinggal begitu aja. Dan pastinya nyari tempat tinggal zaman dulu tuh nggak semudah zaman sekarang. Jadi di situ mereka cuma bisa nerima dan nahan-nahanin aja kejadian horor itu. Beberapa hari setelahnya, giliran kakaknya yang nomor 2 nih. Kakaknya yang nomor 2 ini juga cewek. Kita sebut aja namanya Rizka. Di malam itu, sekitar jam 11 malam, si Rizka ini pulang kerja. Karena juga kecapean setelah kerja, si Rizka ini langsung masuk kamar aja dan langsung ngunci pintunya. Tak beberapa lama setelah itu, tiba-tiba pintu kamarnya ini diketuk. Tuk tuk tuk, sambil manggil namanya. Rizka, Rizka. Pikirnya itu adalah bapaknya, geng. Apaan sih, Pak? Lagi capek-capek ini pulang kerja, mau tidur juga. Suara itu nggak ngejawab, dia cuman panggil nama Rizka aja. Rizka, Rizka. Karena panggilan itu nggak kunjung berhenti, akhirnya si Rizka bukain tuh pintunya. Ketika si Rizka ini buka pintu, seret. Itu ada kepala segede pintu, geng. Jadi pas dia buka pintu itu full wajah orang. Di keesokan harinya setelah mengalami kejadian itu, si Rizka ini tiba-tiba berubah. Dari yang awalnya ceria, tiba-tiba dia pendiam. Makan juga cuman sedikit dan dia cuman rebahan aja di kasur. Seakan-akan kayak orang stres gitu, geng. Karena hal itulah, si bapak ini kayak manggil ustadz yang ada di sana. Setelah dilihat-lihat, ternyata si Rizka ini mengalami gangguan spiritual. Karena hal itulah keluarga mereka ini kayak sering ngumpul untuk ngajiin dia. Dan alhamdulillah beberapa hari setelah itu keadaannya si Rizka ini semakin membaik. Sebenarnya dia itu mau cerita dari awal, tapi dia nggak bisa, geng. Karena sosok itu selalu mengikuti dia. Gua mau cerita
gua ngeliat ada dia di situ, gua mau makan ada dia, gua kesini ada dia. Intinya seminggu itu si Rizka ini terus ngelihat sosok itu. Karena itulah dia nggak bisa cerita. Sosok itu ya kepala segede gaban dengan matanya yang merah dan juga mulutnya yang mangap. Walaupun sebenarnya mereka ini sering banget ngalamin hal-hal yang di luar nalar, terlebih lagi si Pira tadi kan yang hari-harinya tinggal di situ. Kalau kakaknya yang dua ini itu kayak mereka itu cuman ya semalam 2 malam lah tinggal di situ karena mereka kerjanya di luar kota. Makanya si Pira ini pengen banget tuh pindah rumah, tapi kata bapaknya, tahan-tahanin dulu nak. Enak banget lupa pikirnya. Nah sampai akhirnya geng, yang mengalami teror itu nggak cuma mereka, tapi giliran bapaknya. Seperti kayak bapak-bapak umumnya, bapaknya ini lagi ngerokok di WC geng. Nah tiba-tiba gayung yang ada di WC itu terbang dan mukul ke kepala si bapaknya. Peletok. Si bapak langsung kaget dan langsung keluar. Pada saat itu si bapak ini juga lupa pakai baju geng. Bapak mah masih bisa tenang-tenang aja geng, karena masih belum ngelihat sosoknya. Pindah lagi nih, giliran si Pira lagi yang dapat gangguan geng. Pada malam itu, sekitaran jam 8 malam, Pira ini sendirian di rumahnya karena ayah dan kakak-kakaknya itu lagi kerja. Nah, pada saat itu si Pira ini kan gabut, nggak tahu mau ngapain. Akhirnya dia duduk tuh di depan TV. Pada saat si Pira ini nonton TV, tiba-tiba ada yang nongol di depan wajahnya. Pak, main yuk. Sosok anak kecil laki-laki tadi tiba-tiba muncul dari bawah dan langsung ngajak si Pira ini main. Si Pira langsung kabur tuh ke kamarnya. Pintunya langsung ditutup dan dia langsung narik selimut. Dan plot twistnya lagi, ketika dia mau narik selimut dan nutupin wajahnya, sosok itu tiba-tiba udah ada dalam selimut geng. Dia narik-narik baju Pira tuh. Po, main yuk. Po, main yuk. Si Pira pun gak ngehiraukan dan dia cuma tutup mata doang. Akhirnya sosok itu menghilang dengan sendirinya. Gak kerasa mereka udah tinggal di rumah itu lebih dari 3 bulan. Ya mungkin udah hampir 100 hari setelah neneknya meninggal. Ada salah satu hal yang aneh di rumah mereka itu. Ketika jam 3 pagi, itu biasanya ada orang yang sedang mandi. Mandinya itu kayak buru-buru gitu. Dan anehnya, ketika mereka mau mandi, airnya tadi masih full. Padahal kan jam 3 tadi udah ada yang mandi tuh. Harusnya bak mandinya itu paling enggak ya 1/4 atau separoh lah gitu. Ini masih full. Aneh banget kan? Karena hal itulah si bapak ini mau nyoba cari tahu. Malam itu si bapak pura-pura tidur. Dan pada jam 3 malam terdengar suara seseorang yang sedang mandi. Suaranya tadi ya kedengaran jelas kayak orang mandi gitu geng. Dan juga dia mandi itu kayak pakai sandal gitu, jadi kedengeran lah keceplak-keceplok gitu. Tapi langkah kakinya itu kayak kedengarannya besar banget geng. Ketika mendengar suara kaki yang berjalan itu, bapaknya ini kan nengok ke atas. Ternyata sosok besar itu sedang ngelewatin bapaknya. Bapaknya itu seakan-akan dilingkahin gitu geng. Tinggi banget sosok itu. Sosoknya itu kayak warna hitam. Tapi bapaknya nggak ngeliat tuh kepalanya. Cuman ya kaki sama badannya aja. Si bapak langsung kabur tuh. Dia menuju ke kamar Pira. Diketok tuh pintunya. Pir, gak mau bikin makan dulu? Ya sebenarnya tujuan bapaknya ini biar ada yang nemenin gitu. Nggak apa, males, kata si Pira. Ayo Pir, bentar bukain pintunya dulu, kata si bapak. Setelah si Pira bukain pintu, ternyata bapaknya nggak berani tidur di luar geng. Bapaknya tadi tidur ikut sama Pira tadi. Sampailah di teror yang terakhir. Pada saat itu si bapak ini kebelet pengen ke WC. Nah, ketika bapak ini ke WC dan buka pintunya, ternyata di situ sudah ada sosok yang hitam tinggi besar tadi sedang jongkok di depan WC itu. Akhirnya di situ si bapak baru ngelihat wajahnya geng, dengan matanya yang merah dan menyeramkan. Pokoknya di situ bapaknya bener-bener kaget banget. Karena hal itulah si bapak akhirnya memutuskan ya, mending kita pindah aja deh. Gak apa-apa kontrakannya kecil atau gede, enak atau enggak ya, gak apa-apa lah, yang penting kita bisa pindah dulu, kata bapaknya. Ya akhirnya mereka pindah tuh karena udah gak tahan lagi.
Coba deh kalau dari awal-awal tadi ya, si bapak ini aja langsung diteror, jadi mereka langsung pindah. Tapi masalahnya si bapak ini diterornya ya udah akhir-akhir gitu, geng. Tapi pada akhirnya mereka pindah juga sih. Jadi alasan kenapa rumah itu tiba-tiba berhantu setelah ditinggal kepergian neneknya, karena dulunya neneknya itu adalah orang yang religius, kayak sering tahajud, sholatnya tepat waktu, zikirnya banyak. Ketika neneknya udah nggak ada, barulah si makhluk-makhluk itu bisa nguasain rumah itu. Oke, seperti biasa, gue disclaimer dulu nih. Gue gak tahu nih cerita ini benar atau enggak. Yang pasti dari sebuah cerita itu ada intisarinya. Jadi intisarinya adalah dengan dekatnya kita terhadap Tuhan dan juga kita beramal-amal yang baik, itu menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk. Ya, seperti yang dilakukan neneknya tadi, geng. Karena itu, ketika neneknya hidup, gangguan itu nggak ada di rumah itu. Ya udah deh, mungkin ceritanya udah sampai sini dulu. Makasih banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sedia payung sebelum hujan, dekati Tuhan sudah pasti aman. Neraka akan menunggu mereka bagi orang yang meminta pertolongan selain kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang pasti kita nggak akan ketemu lagi, beb, kalau kalian nggak subscribe. Saya Rahmat yang bikin jantung Anda kacau. Izin pamit. Wacau.